Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang seni tari, yaitu tari indang. Anggota dari kelompok 7 yang pertama adalah Nur Yasyatul Lutfiyah NIM T 2019-4049, yaitu saya sendiri. Yang kedua Risa Nur Ayunda dengan NIM T 2019-4050, dan yang terakhir yaitu Ulfa Maulia dengan NIM T 2019-4064. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian seni tari. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu untuk pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Lalu, bunyi-bunyian yang disebut dengan musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerakan tari berbeda dengan gerakan sehari-hari, seperti berlari, berjalan, dan bersenam. Seni tari bukan hanya tentang menggerakkan tubuh mengikuti irama, namun juga harus sejalan dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur seni tari. Unsur-unsur seni tari ada 4. Yang pertama ada gerak, yang kedua yaitu ruang, yang ketiga yaitu waktu, dan yang keempat yaitu tenaga. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis tari. Jenis-jenis tari ada 3. Yang pertama yaitu seni tradisional, yang artinya seni tari yang telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan memiliki nilai-nilai atau masa lalu yang dipertahankan secara turun-menurun. Yang kedua yaitu seni tari modern, yang artinya seni tari yang sudah tidak terikat dengan aturan dan adat istiadat suatu daerah tertentu. Yang ketiga yaitu seni tari kontemporer, artinya puncak pengembangan seni tari ini pada masa kini. Namun karena merupakan puncak pencarian pada konteks masa sekarang, bentuknya masih radikal. Terkadang banyak gerakan yang eksperimental dan masih belum dipahami oleh masyarakat. Pembahasan yang keempat yaitu sejarah tari indang. Tari indang merupakan salah satu kesenian tari yang berasal dari Minangkabau. Etnik Minangkabau menyimpan banyak kekayaan tradisi lisan, salah satunya adalah tari indang. Tari indang ini menggambarkan kedatangan Islam di Sumatera Barat sejak abad ke-13. Tarian ini dikenal dengan tarian badinding, yaitu kata-kata dinding badinding. Ada lagu pengiringnya. Tarian ini sebenarnya suatu bentuk sastra lisan yang disampaikan secara berkelompok sambil berdendang dan memainkan rebana kecil. Tari indang ini juga diciptakan oleh Rapai. Rapai merupakan pengikut setia Syekh Burhanuddin yang merupakan seorang tokoh terpandang yang selalu memperingati upacara Taubuwi di Minang. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi seni tari. Fungsi seni tari dibedakan menjadi 4. Yang pertama sebagai pertunjukan, yang kedua sebagai tarian upacara, yang ketiga sebagai hiburan, dan yang keempat sebagai pergaulan seni. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas pengertian tari indang. Tari indang atau biasa disebut dengan tari dinding badinding adalah sebuah seni tari tradisional bagian dari budaya masyarakat Minang, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini sebetulnya merupakan sebuah permainan alat musik yang dilakukan bersama-sama. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Risa Nur Ayunda, NIM T 2019-4050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lutfi. Pembahasan selanjutnya adalah tema dan makna filosofi tari indang. Pada awalnya, kesenian tari indang bertujuan untuk keperluan dakwah Islam. Itu sebabnya sastra yang dibawakan berasal dari sholawat Nabi Muhammad SAW atau hal yang bertema keagamaan. Tari indang berkembang dalam masyarakat tradisional Minangkabau
yang menghuni wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Seni tari ini kerap disuguhkan atau dipertunjukkan bersama iringan sholawat Nabi atau syair yang mengajarkan nilai keislaman. Berikutnya adalah gerakan tari indang. Jika dilihat secara sekilas, tari indang akan tampak seperti tari saman. Akan tetapi, jika dilihat lebih detail secara seksama, gerakan tari indang cenderung lebih dinamis. Gerakan penarinya santai tapi tetap rancang, terlebih jika dikolaborasikan dengan musik. Selanjutnya adalah jumlah penari tari indang. Jumlah penari tari indang ini cukup beragam, namun jumlah penarinya itu lebih sering ganjil. Contohnya seperti 7 orang, 9 orang, 11, bahkan 13 orang. Selanjutnya adalah iringan tari indang. Pada perkembangannya, alat musik yang mengiringi tari indang kini semakin beragam. Beberapa alat musik modern seperti akordeon, piano, dan beberapa alat musik lainnya juga kerap ditemukan. Selain itu, syair lagu yang kerap dinyanyikan kini juga lebih sering hanya satu jenis saja, yaitu lagu Dindin Ba Dindin. Setting panggung tari indang. Tari indang tidak harus dilakukan di tempat luas karena gerakannya sederhana dan tidak banyak berpindah-pindah. Namun, agar terlihat lebih menarik, sebaiknya ditampilkan di atas panggung yang luas, terutama jika tarian ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Properti tari indang. Pada awal masa kemunculannya, tari ini wajib dilengkapi dengan indang atau rebana kecil sebagai propertinya. Namun, kini properti tersebut sering ditinggalkan dan digantikan fungsinya oleh lantai panggung yang dapat menghasilkan suara ketika ditepuk. Tata rias dan busana tari indang. Dalam tata rias dan busana, tari indang tidak memiliki banyak aturan. Yang jelas, khusus untuk para penarinya wajib mengenakan pakaian adat Melayu sebagai simbol dan identitas asal tarian tersebut.